Hai teman-teman, pada pemahaman peserta didik dan pembelajarannya kali ini, kami akan memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama teman kelompok saya. Saya Dian Auliarham, rekan saya Kasmawati Kasmin dan Aidil Akbar Abbas. 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut saya, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik adalah percobaan kedua. Karena langkah-langkah yang diajarkan oleh percobaan pertama sudah sangat jelas, sehingga peserta didik dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang cara pengerjaan soal yang diberikan pada percobaan kedua. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena peserta didik mungkin sudah terbiasa berlatih atau suka dengan penjelasan materi dari gurunya, sehingga dalam pengajarannya merasa enjoy dan mudah mengerti. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode yang diterapkan pada pembelajaran tersebut adalah metode latihan soal dan penugasan. Kasus tersebut termasuk penerapan teori behavioristik, yaitu guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut, siswa dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Selanjutnya, kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Berdasarkan kasus tersebut, peserta didik di kelas 1 SD berada pada tahapan pra-operasional, di mana pada tahapan ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi masih memulai menggunakan operasi kognitifnya. Jadi, pada tahap perkembangan ini anak mulai berhitung dengan cara sederhana. Maka yang dilakukan oleh Rina yaitu menggunakan media ajar yang di dalamnya terdapat simbol-simbol sebagai media berhitung seperti kartu angka atau berhitung dengan jari, dan permainan ataupun membuat simbolik angka diganti dengan bentuk konkret seperti permen, buah, dan lainnya, dan mengaitkannya dengan cerita atau konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, peran orang tua juga dapat memengaruhi kemampuan anak dalam tumbuh kembangnya. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Karena sebaiknya pembelajaran matematika di SD dibuat sekonkret mungkin yang dapat ditangkap oleh panca indera. Maka dari itu, jika anak-anak pada tahapan praoperasional belajar berpikir menggunakan simbol-simbol.
Kasus tersebut berkaitan dengan teori behavioristik, yaitu sesuai dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan stimulus dari pihak luar, dan juga berkaitan dengan teori soal kognitif yang menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku. Selain itu, peralihan pada tahapan pra-operasional ke tahap operasional konkret dibutuhkan konsistensi dan pengulangan materi baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jadi, menurut saya pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didiknya. Made menggunakan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali dibandingkan menggunakan contoh yang disajikan tentang gedung-gedung pencakar langit yang ada di ibu kota. Dalam hal ini, Made telah mengenal dan memahami perbedaan latar belakang seperti etnis, sosial, dan budaya siswanya. Dengan melakukan pemberian contoh di lingkungan sekitar dapat memperluas wawasan peserta didik dan menambah daya tarik peserta didik agar proses pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan. Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi, prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut adalah prinsip pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih mudah menangkap materi yang disampaikan karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Teori yang sesuai berkaitan dengan prinsip tersebut adalah teori belajar behavioristik, yaitu di mana adanya penguatan atau reinforcement yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon.